adik-adik pagi hari ini? Iya. Nah, seperti biasa pagi hari ini kita mau apa ya, Kak? Mau apa ya kita? Ayo. Kalau di hari Minggu kita mau ibadah nih secara online. Iya, seperti biasa. Pagi hari ini kita akan ibadah online. Adik-adik yang biasa ibadah online di rumah masing-masing, yuk kita mulai beribadah. Kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita. Iya, oke. Di sini ada Kak Ratna dan sebelah Kak Ratna ada Kak Abara. Nah. Dan pemain musik ada Kak Jerry di sebelah sana, nggak kelihatan. Ya, dia yang akan mengiringi kita ya Kak pagi hari, Iya, benar banget. hari ini. Oke. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh dulu ya. Oke. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ayo. Biar kita semangat nih. Kita menyanyikan lagu Ku daki 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 gunung yang tinggi. Biar kita semangat, olahraga sedikit. Medley mendidih di hati. Oke? Siap? Siap. Oke. Anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Yesus Kristus. Yes. Yes. Musik. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Selam dalam samudra, ku dayung perahu ke sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu menari, hilanglah dukaku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Oke adik-adik, kita mau doa pembuka nih. Mari adik-adik, sekarang kita mau doa pembukaan. Kita siapkan hati kita ya adik-adik. Yuk, kita satu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini ya Tuhan. Karena pada pagi yang indah ini, kami semua boleh dibangunkan oleh-Mu dan kami semua dapat diberikan nafas kehidupan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah bangunkan kami, sehingga di pagi hari ini kami boleh mengikuti infak di ibadah online ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami akan memulai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita masih bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 176. 176. Apakah judulnya Kak? Allah adalah kasih. Oke, yuk. Musik. 3, 2, 1.
mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Oke adik-adik, kita saatnya kita akan bermazmur bermazmur. Yuk. Oke, kita siapkan Alkitab kita. Udah siapin belum? Udah Kak, di Oke. Mazmur berapa ya Kak ya? Kita buka ya. Mazmur 25 ayat 12 sampai 15. Oke. Mazmur 25 ayat 12 sampai 13. Ya. Oke, kita Bacanya bergantian ya. cara responsoria ya Kak ya? Responsoria, iya benar. Yang keluar kabarnya yang baca, nanti yang tulisan menjorok ke dalam adik-adik baca. Oke? Mazmur 25 ayat 12 sampai 15. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya, Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka, Mataku tetap terarah kepada Tuhan. sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Amin. Demikianlah Mazmur berbalasan kita pada pagi hari ini. Iya, Ya. benar banget. Ya, adik-adik, buat kalian yang mau mengirimkan kesaksian pujian, Silakan kirim ke kakak-kakak layannya atau Instagram Pelkat PA. Terserah mau kesaksian pujian menyanyi, baca puisi, ya, atau mungkin kesaksian yang berupa alat musik, main atau mungkin dia gitar punya atau pengalaman apapun. gitu ya Kak Ya, ya? benar. Ya seperti Boleh itu. banget. Kesaksian itu juga boleh banget. Kirim aja. Oke? Kirim aja ya adik-adik ya ke kakak layannya atau ke Instagramnya Pelkat PA di PIB Jatipon. Ya, benar banget. Oh, masih pegang Alkitabnya, kita mau baca ayat hafalan nih. Ya, sekarang saatnya kita akan ayat hafalan. Nah, siapkan ya adik-adik ya, Alkitabnya untuk anak TK dan Batita dan TK. Dari mana, ya? Kak? Dari Amsal 19 ayatnya 20a. Ya. Amsal 19 ayatnya yang 20a. Ya, adik-adik. Nah, untuk yang Batita atau yang TK belum bisa baca, mungkin bisa didampingi sama mamanya ya. Dan mamanya bisa juga bantu adik-adiknya ya. Oke, sekarang kakak akan bacakan ya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Oke. Sekali lagi Kak, boleh biar adik-adik layannya bisa dihafalin ayatnya. Oke, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Oke. Jadi itu itu yang buat yang anak Batita dan anak TK. ya. Sekarang buat yang anak kecil dan anak tanggung nih. Di Amsal 19 ayat 20. Sama, tapi ini satu ayat ya. Ayat 19 Amsal 19 ayat 20. Oke. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Oke. Kabar ulang ya. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Oke, jangan lupa adik-adik hafalin ya. Baru kirim ke kakak layannya. Biasa dibuat video ya Kak ya. Iya, benar Dan banget. dikirim ke kakak layan atau ke Instagramnya Pelkat PA GPIB Jatipon juga. Yuk. Nah, siapa yang rajin ngirim ayat hafalan, dapat apa ya Kak ya? Dapat maunya apa nih? Maunya
Maunya sih aku dapetnya hadiah. Oh iya, bener banget. Pasti dapat Iya, aku senang hadiah. dapat Dapat hadiah loh diskon. kalau kita rajin kirim-kirim. Iya, Ya, ayat dapat reward hafalan. dari kakak dapat- layannya. Dapat reward dari kakak Makanya layan. sering kirim ya. Sering-sering, jangan pernah ketinggalan. Oke adik-adik, sekarang kita masih mau menyanyikan lagu lagi ya Kak ya? Satu lagu lagi sebelum firman Iya, ya. sebelum firman kita akan menyanyikan satu lagu Dari Kidung Ceria 241. Judulnya apa Kak? Dalam nama Yesus. Iya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Wah, ketemu lagi dengan Kak Ita. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan dengar cerita. Yuk, kita berdoa ya adik-adik. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Lipat tangannya, tundukkan kepala adik-adik dan lipat tangannya. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, Engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu saat ini bersama-sama Tuhan walaupun di tempat yang berlainan. Mengucap syukur dan terima kasih banyak karena Engkau menganugerahkan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Mohon ampun untuk segala kesalahan kami dan tolong kami Tuhan. Pimpin dengan Roh-Mu yang kudus, dengan hikmat dan wahyu-Mu untuk kami mengerti sabda-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berbicaralah ya Allah yang baik. Kami semua sudah sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, buka Alkitabnya ya. Diambil dari kitab Amsal. Pasal 1 ayat yang ke-8 sampai 19. Sudah? Kalau sudah dibuka, Kak Ita minta adik-adik berdiri ya. Yuk berdiri semuanya. Kalau sudah berdiri, Kak Ita akan bacakan. Adik-adik ikuti ya. Amsal pasal 1 ayat 8 sampai 19. Judulnya nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah ini bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami. Satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Nah adik-adik, silakan duduk adik-adik. Adik-adik, kita masuk dalam cerita firman Tuhan ya. Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus, 2 minggu yang lalu ya adik-adik, cerita firman Tuhan itu diambil dari kitab Amsal. Tentang apa? Ada yang masih ingat?
tentang hikmat adik-adik. Hikmat itu adalah pengetahuan dari Allah. Nah, hikmat atau pengetahuan dari Allah itu harus disertakan adik-adik pada saat adik-adik menggunakan HP, komputer, dan lain-lain. Supaya apa? Supaya alat-alat yang canggih itu adik-adik gunakan dengan baik seturut firman Tuhan. Dan kalau adik-adik berkarya lewat alat-alat itu, adik-adik dapat mempermuliakan nama Tuhan. Cerita sekarang juga dari kitab Amsal, kita sudah baca tadi kan? Nah, kitab Amsal adalah salah satu kitab dari Perjanjian Lama adik-adik. Satu dari 39 kitab di Perjanjian Lama. Kitab Amsal ini ditulis oleh beberapa penulis. Salomo menulis 3000 Amsal. Lalu ada lagi Agur di Amsal yang ke-30, pasal 30. Lalu ada lagi Raja Lemuel di Amsal pasal 31. Dan ada penulis lainnya yang tidak diketahui namanya. Apa artinya Amsal? Amsal artinya perkataan orang bijak. Bisa juga artinya perumpamaan. Bisa juga artinya peribahasa berhikmat. Nah, tema cerita pagi ini mengenai tahan bujukan atau tahan godaan. Adik-adik, sejak manusia diciptakan oleh Tuhan, manusia pertama Adam dan Hawa, mereka jatuh ke dalam dosa. Karena apa coba? Karena bujukan, karena godaan dari setan yang berupa ular waktu itu, binatang yang cerdik. Hawa bilang begini sama ular. Allah berfirman, semua buah dalam taman ini, semua buah dari pohon dalam taman ini, boleh kamu makan. Tapi buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tidak boleh kamu makan. Karena pada saat kamu makan, kamu akan mati. Lalu ular bilang apa? Ular mulai bujuk, mulai goda. Enggak akan mati, percaya deh. Sekali-kali enggak mati. Allah tahu, kalau kamu makan, kamu akan seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hawa tergoda. Dia mulai lihat buahnya enak, dia makan. Datang Adam, dia kasih. Adam makan. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa, yaitu pelanggaran pada perintah Tuhan. Dan hukumannya mereka keluar dari Taman Eden. Jadi adik-adik, dari awal manusia memang wataknya atau sikapnya itu, sikap hatinya lemah. Kalau dibujuk untuk melakukan hal yang jahat, gampang ikut. Tapi kalau melakukan hal yang baik, susah ikutnya. Makanya kitab Amsal pasal 1 ayat 8-19 yang kita baca, itu menceritakan adik-adik tentang nasihat orang tua kepada anaknya. Dimulai dari ayat 8 dan 9 dulu. Ya, kita per ayat ya adik-adik ya. Orang tua itu bilang begini sama anaknya, "Hai anakku, dengar. Nah, nasihat orang tua itu harus seperti karangan bunga di kepalamu. Dan harus seperti kalung di lehermu." Artinya apa adik-adik? Artinya nasihat orang tua itu harus ada selalu di dalam pikiran, diingat, harus selalu ada di dalam hati, di dalam diri, dan dilakukan. Itu ayat 8 dan 9. Lalu ayat 10 sampai ayat 13 bilang begini. Orang tua tadi bilang gini sama anaknya, "Hai anakku, kalau ada orang yang mengajak kamu untuk melakukan hal yang jahat," mereka bilang begini, orangnya banyak kan ya, kelompok. Mereka bilang begini, "Ayo ikut kita yuk. Kita nodong, kita merampok, kita ngerampas, yuk. Kita kerjain tuh. Orang saleh itu orang yang hidupnya benar itu. Harta bendanya kita ambil semua. Kalau perlu biarin dia mati. Nanti seperti ular tuh adik-adik. Nanti kita semua akan kaya. Kita punya harta benda yang mewah-mewah. Rumah kita penuh dengan barang-barang yang bagus-bagus."
Lalu di ayat yang ke-14 bilang apa? Kelompok tadi bilang gini, nanti undianmu, bagianmu, kamu taruh dalam pundi-pundi. Pundi-pundi itu seperti tempat, satu tempat. Sama-sama kita taruh dalam pundi-pundi, lalu kita bagi sama-sama. Ayat yang ke-15 sampai ke-19 bilang begini, orang tua tadi bilang gini sama anaknya, hai anakku, dengar baik-baik. Kalau ada orang seperti tadi mengajak kamu melakukan kejahatan, jangan pernah kamu mau. Apapun bujukannya, jangan mau. Jangan turut perbuatan mereka. Tahan langkah kakimu. Jangan ikut, karena langkah kaki mereka menuju kepada kejahatan, kepada dosa, kepada pelanggaran perintah Tuhan. Lalu adik-adik, nyawamu akan menjadi ancamannya, kata orang tua tadi kepada anaknya. Karena perbuatan mereka itu adalah perbuatan seorang yang loba. Loba itu apa ya adik-adik? Yang tamak. Tamak itu apa ya? Yang serakah pada harta yang gelap. Firman Tuhan bilang harta yang gelap itu harta yang diterima, harta yang diperoleh karena melakukan hal yang jahat. Dengan merampok tadi dan sebagainya, sampai nyawa orang yang punya harta itu dibunuh. Nah, adik-adik, Amsal 18 ayat 24 bilang begini. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Artinya gini adik-adik, memang di sekitar kita itu kanan kiri kita ada teman-teman yang bisa mencelakakan kita. Bukan celaka dari motor, bukan. Celaka dalam artinya melakukan hal yang jahat, melakukan dosa. Nah, pernah nggak adik-adik dibujuk sama teman? Ayo, besok mau ulangan, kita nggak usah belajar deh. Sama-sama nyontek aja, gimana caranya kita pikirin besok. Terus ada lagi teman yang di halaman sekolah, lagi jam istirahat, duduk sama temen-temennya, uangnya di sampingnya. Dia kan nggak lihat, nggak perhatikan. Lalu teman adik-adik bilang gini sama adik-adik, ayo, hitungan ketiga, 1, 2, 3, kita ambil uangnya, kita jajan di kantin. Dilakukan itu. Lalu ada lagi seperti adik-adik belajar kelompok di rumah salah seorang. Nah, belajar kelompok, lalu teman yang satu bilang, usah belajar, main game saja. Belajarnya bentar lagi, sampai malam, akhirnya pulang. Nah, adik-adik, cerita minggu yang lalu, tanggal 6 September, itu ambil dari mana, tahu nggak? 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 tentang pemulihan. Pemulihan itu apa? Dari yang tidak baik dipulihkan lagi menjadi baik. Nah, seperti Paulus, dari jahat menjadi baik. Tadinya dia penganiaya jemaat menjadi pemberita Injil. Nah, adik-adik juga, kakak juga, tadinya nakal menjadi tidak nakal. Tadinya marah-marah menjadi tidak marah-marah. Tadinya anak berdosa menjadi anak Tuhan. Nah, adik-adik, dari semua cerita tadi, dari penjelasan tadi, apa pesan Tuhan Yesus? Pesan Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua, kepada kakak dan adik-adik ya. Gini adik-adik, jangan pernah ikut bujukan teman atau orang yang mengajak adik-adik melakukan kejahatan. Bagaimana cara menolaknya? Tuhan Yesus bilang, 1, dengar nasihat orang tua. Nasihat orang tua itu kadang-kadang nyebelin, tapi itu akan menuntun adik-adik di jalan yang benar. Yang kedua, adik-adik kan sudah dipulihkan, sudah hidup di dalam Tuhan, menjadi anak Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran. Butir ketiga, minta hikmat dari Tuhan. Kan tahu hikmat, kan pengetahuan dari Allah untuk tahu mana yang jahat dan mana yang benar. Yang keempat, yang terakhir, hidup dekat dengan Tuhan adik-adik. Sering berdoa, sering baca firman Tuhan, supaya adik-adik bisa menolak bujukan melakukan kejahatan. Demikian firman Tuhan adik-adik. Amin.
Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 160 yang judulnya adalah Tiap Orang Yang Mendengar. Musik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk orang tua kami. Berikan mereka kesehatan, umur panjang, dan rezeki agar dapat menjaga kami dan melindungi kami dengan baik dan sampai besar. Kami juga mau berdoa untuk guru kami. Berikan mereka kesehatan dan umur panjang agar dapat mengajar kami dengan baik. Maupun ada wabah virus corona, kami harus belajar dari secara online. Berkati kami semua, berikan kami kesehatan dan umur panjang dan kepintaran agar kami semua bisa mengerti apa yang guru kami mengajar kepada kami semua. Dan berkati kami agar menjadi anak-anak Tuhan yang pintar dan yang setia. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tuhan Yesus, pada hari ini kami berkumpul untuk sama-sama berdoa untuk gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, terutama untuk gereja kami GPIB Jatipon, agar tetap menjadi garam dan terang dalam penyebaran firman-Mu. Kami juga berdoa untuk IMPA online yang diadakan setiap hari Minggu, terutama untuk IMPA hari ini, tinggal 13 September 2020. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar dapat menjadi berkat bagi semua teman-teman dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. 3. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan. Pulihkan Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan dari masalah COVID ini Tuhan, pandemik ini Tuhan yang belum juga selesai Tuhan. Kau turut ikut campur Tuhan dalam bangsa dan negara kami Tuhan, biar kembali pulih Tuhan seperti sedia kala Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk perayaan HUT Pelkat PA kami Tuhan untuk tanggal 20 Tuhan. Berkatilah Tuhan, Kau sertai Tuhan, Kau pimpin Tuhan, Kau turut campur tangan Tuhan untuk perayaan HUT PA kami Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk HUT PA kami Tuhan ke 61 Tuhan. Kau semakin berkati Tuhan pelayanan Pelkat PA ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa Tuhan untuk pemilihan pengurus Pelkat Tuhan untuk tanggal 20 Tuhan. Kau sertai Tuhan, Kau pimpin Tuhan, Kau tuntun Tuhan siapapun yang terpilih Tuhan, biarlah itu menjadi
dari pilihan-Mu saja Tuhan yang terbaik Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk adik klien kami Tuhan yang sedang sakit Tuhan. Berkatilah Tuhan dalam pemulihannya Tuhan. Untuk adik Luther Tobing Tuhan, sektor 5 Tuhan, Kau sertai dia Tuhan, Kau pimpin dia Tuhan, Kau turut Tuhan, campur tangan Tuhan, agar dia menjadi sembuh Tuhan dan bisa melakukan aktivitas normal seperti sedia kala Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik klien kami yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan. Tuhan, berkatilah Jos Tuhan dari sektor 4 Tuhan, berkatilah Ezer Tuhan dari sektor 4 juga Tuhan. Tuhan, Kau tambahkan 1 umur lagi Tuhan untuk mereka Tuhan. Kau beri berkat Tuhan yang daripadamu Tuhan, berkat kepintaran Tuhan daripadamu Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak penerus bangsa yang benar-benar Kau sertai Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami akan menutup doa syafaat ini Tuhan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami Tuhan, dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan Persembahan. yang terbaik buat Iya, buat Tuhan lah. ya, kita akan memberikan persembahan ya. Nah, siapkan uang persembahannya adik-adik ya. Lalu adik-adik bisa juga kalau uang persembahannya itu dititipkan ke mama papanya. Bener banget. Atau ke mana Kak? Atau kirim ke sini. Sini nih ya. Sini yang di bawah nih. Yang di bawah, yang di bawah. Bisa Kelihatan lihat, kan kan? ya? Bisa kelihatan kan ya? Iya. Yuk. Oke adik-adik, kita akan menyanyikan lagu persembahan dari Kidung Ceria 205 yang judulnya apa Kak? Aku suka membagi. Ya, yuk. Musik. Aku Suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa ku yang kanan. Yuk, adik-adik, sekarang saatnya kita mau doa persembahan, ya. Seperti biasa, kita berdoa mau bagaimana? Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita satu dalam. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan ini ya Tuhan. Walau persembahan ini mungkin tidak berarti dan mungkin kecil, tapi kami yakin ya Tuhan dan percaya persembahan ini akan berguna bagi gereja juga pelayanan. Berkati ya Tuhan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin. Amin.
adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari Ibadah. ini. kita pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita mengakhiri, kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria dari 193 dengan judulnya apa, Kak? Ku mengasihi ibuku. Ya, musik. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Yuk adik-adik, kita minta berkat dari Tuhan ya adik-adik ya. Kita berdoa bersama-sama, lipat lagi tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya, kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami kembali datang di akhir dari ibadah kami pada pagi hari ini, mengucap syukur Tuhan, untuk ibadah yang Tuhan sudah pimpin, untuk puji-pujian yang sudah kami dengar, persembahan yang kami persembahkan untuk Tuhan, dan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami, untuk kami mampu dengan kekuatan firman-Mu, menolak bujukan-bujukan dari siapapun untuk melakukan kejahatan. Dan mampukan kami juga untuk rajin untuk membaca firman Tuhan, rajin berdoa setiap hari. Tuhan Yesus, kami menyerahkan adik-adik ke dalam tangan pengasihan Tuhan, secara khusus hamba, supaya Tuhan memberkati mereka, menuntun mereka di dalam jalan-Mu, untuk mereka senantiasa menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.